kembali lagi bersama host favorit kalian, bersama aku Riyad. Dan di episode kali ini kita bakalan bicara mengenai personal branding dan bagaimana cara menggunakan sosial media untuk personal branding. Nah, teman-teman, kita bakalan bongkar fakta nih dan berbagai cerita juga dan pastinya ngobrol penuh inspirasi dengan mengenai memulai menjadi influencer sebagai personal branding. Very interesting, bukan? Nah, seperti nama podcast kita, teman-teman, yaitu Ngopi alias ngobrol penuh inspirasi, tentunya bakal ada narasumber, bakal ada speaker yang menginspirasi kita untuk sobat ngulik semua, of course, definitely, dan terutama saya juga. Nah, penasaran nggak siapa tamunya? Nah, daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita spill. Tamu kita spesial hari ini dan nggak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu ada Kak Hafiza, Haifa, Kak Oke, Haifa. Nah, Kak, gimana kabarnya hari ini nih, Kak? baik ya. Kebetulan kan saya alumni manajemen juga, Mhm. IPB juga, jadinya ya kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Semoga aja bisa menginspirasi adik-adik Definitely. siswa. Ya. Kakak dari angkatan berapa ya, Kak? 52. Jadi kakak dulu alumni sini juga ya, alumni Iya, IPB University. Nah, kesibukannya apa sih, Kak? Akhir-akhir ini gitu loh. sekarang sih karena baru banget ngelahirin ya, jadi masih ya antara ngurus anak, terus sambil-sambil ngonten juga gitu. Mhm. Terus juga ya sambil-sambil nerapin bisnis juga sih, bisnis rumahan gitu. Nah, aku agak stalking sih Kak IG kakak gitu Ya. sebelum sebelum kita ketemu hari ini. Dan kayaknya nih kakak yang jelasin aja deh gitu loh kakak kayak konten kakak itu tentang apa gitu loh kepada sobat inspirasi semua di rumah gitu loh, Kak. Oke, Mhm. buat ngulik ya. Iya sobat ngulik betul. Ngulik semuanya. Nama aku Haifa, Fatina Mutiksa, dari alumni manajemen IPB juga, Bogor Agricultural University ya sekarang namanya. Kebetulan aku bisa dibilang konten kreator ya, ya konten-konten seputar tentang rumah tangga, anak, parenting, masak, MPASI dan sebagainya sih kebetulan karena kan punya anak dua ya sekarang. Yang pertama itu umur 1,5 bulan, yang sekarang baru 40 harian. Ya. Sempet ini sih apa namanya karena kemarin abis lahiran jadi sempat mulai lagi ngonten lagi gitu. Oh iya iya iya. Sempat persiapan lahiran lah sekitar 1 bulan gitu. I see. Yang aku penasaran nih Kak, kayak kalau misalnya kita lihat dari influencer-influencer ya Kak ya, banyaknya yang emang ngikutin tren. Mereka konten-kontennya yang joget-joget, atau Oh enggak iya. mungkin kayak get dressed with me, apalah segala macam gitu ya Kak ya. Nah, aku penasaran nih Kak, dulu waktu Kakak mulai untuk menjadi seorang influencer, itu tuh awalnya kayak gimana ya Kak? Kayak tiba-tiba aku mau konten mengenai ini gitu loh. Oke. Awalnya itu kayak gimana Mm. Kak? Mhm. Jadi konten aku tuh seputar outfit dulu tuh. Outfit Iya. juga. Jadi Mhm. pas ya sebelum sebelum punya anak kayak gitu, sebelum nikah ya sering kayak kemana kemana konten seputar outfit kayak gitu. Terus sering traveling juga kan dulu. Terus ya sering ngonten-ngonten tentang outfit, tentang misalnya lagi di mana ya. Sebenarnya ngonten itu kan apa yang kita suka ya. Ya, Karena dulu kan aku emang sukanya tentang pakaian, tentang outfit dan lain-lain. Jadi ngontennya itu. Terus kemudian setelah menikah punya anak lebih sering tentang kayak gimana pas hamil, edukasi sih. Sekarang tuh lebih ke edukasi gimana pas punya anak. Terus MPASI resep-resep apa yang bisa dipakai buat ibu-ibu karena banyak banget yang kayak kurang tahu gitu kan. ya. Butuh pemahaman. Jadi ketika kita tuh konten tuh ada edukasi di situ. Nah, karena aku menjalani itu semua, jadi aku sekalian mengedukasi dan sharing-sharing ke teman-teman semuanya gitu. Si. Mhm. Mhm. Dimulai dari apa yang kita suka sih. Misalnya kan banyak tuh kan kalau laki-laki misalnya sukanya tuh otomotif Iya. atau Mhm. suka Game. ya Ya, game. Nah, itu game. bisa dijadikan konten loh. Dan ketika kita terus-terusan berkonten tuh bisa juga menghasilkan uang dari situ. Iya. Iya. Mhm. Pasti di teman-teman di rumah juga sobat ngulik pasti ada kayak oh aku mau ngonten nih gitu kan. Mm, Tapi
mereka nggak tahu cara, kan iya pasti. awalnya kayak Heeh. gimana. Karena kayak kalau misalnya dilihat nih Kak, kayak video-video TikTok atau Ya. enggak video-video Reels Instagram kayak gitu-gitu kan, wah kualitas videonya bagus gitu kan. Mm, Kita mikirnya kayak wah ini pasti pakai kamera mahal iya. atau enggak kayak pakai sistem audio yang bagus gitu loh. Mm-mm. Nah, itu tuh fakta apa mitos sih Kak? Kalau misalnya itu tuh kayak gitu tuh. Dimulai dari apa yang kita punya sih. Hmm. Misalnya kita pakai HP apa. Sebenarnya rata-rata ya teman-teman konten yang aku tuh pada pakainya emang iPhone gitu, Aha, aha. iPhone-nya karena kan personal branding juga ya, Ya, dan emang udah teruji sih ketika bikin video tuh emang bagus gitu kualitasnya. kualitasnya ya. Nggak Hmm. perlu beli apa namanya kamera mahal, Mhm. terus audio yang mahal nggak perlu sih, soalnya audio-audio yang lain juga udah banyak sih di ya di marketplace yang menjual gitu harganya miring tapi kualitasnya sama aja gitu. Terus nggak mesti iPhone juga sih, ada teman aku juga yang lain yang misalnya pakai HP Samsung, Iya. asalkan pas bikin videonya itu pencahayaannya bagus. Ah, iya iya Jadi iya. kayak tools-tools yang buat ngontennya itu harus ada gitu, kayak Iya. misalnya lighting, terus pokoknya yang bisa bikin pencahayaan di ketika ngedit tuh bagus gitu. Angle-nya mungkin ya Mm-mm, kayak iya. kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya banyak loh yang konten-konten yang kayak ya maksudnya konten outfit yang emang dia itu cuma apa ya background polos aja Iya. gitu, tapi Iya. cuma pakai apa ya kayak poster atau apa gitu. Iya. Heeh, terus juga yang kayak konten-konten masak asalkan alasnya bagus sama Mhm, mhm. ya desain waktu masaknya itu bagus, Iya. kayak gitu sih Ya sebenarnya. background-backgroundnya Heeh, gitu dan kan ya. pencahayaan sih yang paling penting Iya, gitu iya. tuh. Heeh. Nah, eh, dulu kakak kayak awalnya video pertama kakak tuh kayak gimana tuh? Kayak video paling memorable kan kalau bisa dibilang first time itu nggak bakalan bisa dilupain. Kakak ingat gak Mm-mm. dulu video pertama kakak apa? Kayak ini sih jalan-jalan waktu itu kan di Bandung ya Mhm. tinggalnya. Ya, sering-sering ke tempat-tempat, ke kafe, ke Mhm. apa, sampai waktu itu tuh diundang sama kafe gitu kan, Mhm. buat ngepromosiin kafenya. Ah, iya, Jadi iya, iya. sampai sampai diundang kayak gitu. Nah, di situ tuh ya konten outfit sama ya memperkenalkan makanannya juga sih. Iya, iya, iya. Nah, itu tuh Sobat Ngulik. Jadi emang beneran dimulai dari apa yang kita senangi juga Iya, ya, kayak itu. mm, Jadi kalau ada Sobat Ngulik yang suka main game contohnya gitu kan, iya, daripada buang-buang waktu doang, seenggaknya kalian bisa manfaatkan gitu hobi itu untuk ya setidaknya mendapatkan penghasilan juga ya, Kak, ya, iya. gitu loh. Nah, tadi Kakak bilang Kakak ingin mengedukasi kayak ibu-ibu rumah tangga mungkin mama muda bisa dibilang Iya. yang emang nggak ada edukasi sama sekali mengenai kayak parenting gitu kan. Nah, eh, cara kakak untuk nge-keep up audiensnya supaya kayak ya terus nonton konten kakak itu kayak gimana kan kayak banyak nih kak rumor-rumor kayak ada influencer yang awalnya emang terkenal banget nih tiba-tiba karena tren yang dia bikin udah nggak ngetren lagi tiba-tiba dia hilang gitu loh kayak kalau nggak salah kalau bisa boleh sebut nama gitu ya tapi ada lah gitu kayak ada banyak influencer yang kayak gitu nah ada nggak kak kayak caranya kita kayak maintain audience kita supaya tetap nonton konten kita. Jadi kita tuh harus aktif di Instagramnya misalnya. Hmm. Ketika ada teman kita yang apa bikin story, bikin posan, kita ikut komen gitu. Hmm. Atau teman influencer kita yang lain kita ikut komen kayak gitu, ikut ya ikut ngeramein postnya dia Iya, gitu. iya. Jadi ketika kita ngekonten juga mungkin teman-teman yang lain bisa nimbrung juga gitu. Sebenarnya Hmm. gitu sih kayak bikin kitanya itu maintain yang teman-teman yang lain juga bisa ngelihat ke kita gitu. Oh, iya, iya. Jadi kayak ada kolaborasi juga lah ya sama Mm-mm. sama konten creator yang lain Iya. gitu loh. Nah, eh, kalau misalnya saya mau bikin nih Mm-mm. konten contohnya tentang public speaking, itu tuh audiensnya pasti bakal ada apa susah gitu loh Kak nyarinya gitu loh. Oh, jadi kalau awal-awal tuh kan Mhm. emang proses ya. Iya. Kayak aku kan kayak misalnya dari ya dari nol kita ngebangun Mhm. ngebangun branding kita, ngebangun audiens biar teman-teman pada tahu Mhm. misalnya channel kita, atau pertamanya emang pasti kalau dari nol tuh apa-apa tuh kan kayak ya masih sedikit mungkin Iya. yang nonton, terus ya terus aja konsisten kita tuh bikin apa yang emang kita suka. Nanti ketika orang lain tuh melihat ada yang post kita yang buat dia menarik,
mereka akan terus nonton gitu, nonton selanjutnya apa yang bikin penasaran gitu. Karena kan 3 menit, 3 detik pertama yang kita harus bikin, misalnya di Reels, 3 detik pertama itu yang bikin menarik judulnya. Hook gitu lah ya, ngehook gitu Iya, lah ya. yang bikin kayak ya sebuah kan pertanyaan-pertanyaan, oh ini kontennya apa sih? Maksudnya 3 detik pertamanya itu bikin mereka tuh bertanya-tanya, ah, kita tuh mau isi kontennya itu apa kayak gitu. Aku kira kayak emang ya udah isinya bagus aja gitu loh. Ternyata awalnya itu sangat berpengaruh Iya. juga ya, 3 detik pertama terutama teman-teman gitu kan. Ah, isi. Nah, kalau tren sendiri kakak kayak gimana tuh ikut tren gitu-gitu? Musik ya. Iya, iya musik. Mhm. Berpengaruh sih. Misalnya sekarang tuh lagi musik apa yang bagus yang kayak Jiwa yang Iya, Bersedih kayak gitu iya, kan. iya, Terus iya. ada lagi lagu yang lain. Nah, kita tuh ngikut itu. Misalnya musik apa yang lagi tren, kita bikin video musiknya itu kayak gitu. Mhm, Bikin mhm. orang menarik juga sih. Iya, iya benar. Iya banyak juga ya kak yang pakai jiwa yang Mm-mm. bersedih gitu. Mau mau kontennya mancing pun pakai backgroundnya lagunya itu gitu loh. Ah, jadi seberpengaruh itu ya. Aku kira itu cuman iseng-iseng doang gitu lah ya. Udah gitu kan pakai background itu. Ternyata emang ada itunya teman-teman. Ada tujuannya lah ya kak ya Ya. istilahnya gitu loh. Nah itu tuh sobat ngulik di rumah. Jadi emang benar-benar konsistensi is the key. Kuncinya adalah konsistensi. Di awal ya kakak juga udah bilang kayak pasti nggak bakalan kita langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung Banyak iya gitu loh. Pasti ada proses. proses, betul. Dan ya mungkin bisa kita implementasikan gitu loh. In case kita mau bikin konten juga. Nah, nih sebagai mahasiswa ya kak ya. em, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat kampus jam 8, jam 7 gitu kan. Mm-mm. Terus abis itu ada kelas lagi sampai sore. Pulang sore nggak kita nggak pulang ke kosan. Ada yang organisasi, ada yang ikut kompetisi, ada yang sibuk ini, sibuk Mm-mm. itu gitu loh. Sampai temen aku nih kayak temen kontrakan pulang ke rumah itu jam 1 malam. Itu karena dia kayak ada rapat apalah gitu loh. Tiap hari, itu tiap bener-bener tiap hari. Dan emang kita tuh kayak eh, sehektik itu loh, Kak. Nah, aku yakin juga waktu Mm-mm. dulu atau mungkin sekarang pun kakak punya kesibukan kakak Ya. masing-masing. Apalagi sebagai ibu rumah tangga kan Heeh, ya, Kak ya. pasti. Harus mengatur Iya. rumah tangga, urusan ini, urusan itu gitu kan. Tapi kok bisa ya, Kak ya? Kakak tetap bisa ngonten gitu loh. Cara bagi sumber daya gimana gitu? Apakah kakak tidurnya cuma 2 jam sehari gitu kan? Atau enggak kayak gimana? Aku pusing kak, aku bingung gitu loh. Sebenarnya konten itu kita, kalau misalnya kita suka ya Hmm. dalam suatu bidang gitu, pasti sesibuk apapun kita sempetin kayak gitu. Misalnya ada waktu cuma 30 menit, cuma buat ngedit doang gitu. Pasti ada sih, pasti. Kalau misalnya kita kayak cuma terfokus sama hal-hal yang emang bikin kita sibuk gitu, nggak akan ada waktu sih buat konten gitu. Ah Jadi iya. emang harus disempet-sempetin sih. Misalnya kita emang ada kuliah, ada apa, bisa kok bikin konten misalnya di kampus kayak gitu. Misal suka apa? Suka mata kuliah apa gitu. Misalnya mata kuliah yang terus dari situ tuh dibuat konten bisa juga loh kayak gitu. Misalnya misalnya suka tentang ekonomi atau tentang manajemen. Nah, itu bisa dibuat konten. Misalnya kita coret-coret di buku atau apa. Banyak juga loh konten yang kita tuh cuma nulis, cuma nggak perlu menonjolkan Iya, wajah gitu kan. iya, iya, iya. Ah, Ide-ide kreatif lainnya gitu yang emang bikin orang tuh kayak penasaran. Terus juga asalkan itu tuh konsisten, misalnya kita tuh konten itu aja terus maksudnya tuh. Terus oh, topiknya bisa diubah iya, tergantung iya, iya. ilmu apa yang kita dapat kita sharing kayak gitu. I see. Jadi ya emang pokoknya sempet-sempetin aja kayak ya gitu kan. Mm-mm. Soalnya kalau misalnya kita aduh kayaknya sibuk gak bakalan Nggak jalan-jalan emang kali ya nggak gak bakalan. jalan. Mm-mm. Ya, 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 iya sih Kak, kayak sesimpel konten mandi lumpur. Itu kan Ya. banyak banget kan yang nonton gitu kan. Ya, ya pertama kali lihat itu apaan sih ini orang Heeh. gitu kan mandi lumpur mandi lumpur. Tapi ternyata banyak yang terhibur gitu loh dengan Ya. mandi lumpur kayak mungkin kayak orang-orang seneng kali ya melihat orang-orang menderita kedinginan gitu-gitu. Saya juga kurang tahu. Cuman tapi intinya iya betul ya kayak emang ada semua hal tuh bisa dikontenin sebetulnya ya Kak ya.
gitu teman-teman. Jadi kayak eh, malah kalau lebih bagus mungkin kita kontenin kesibukan kita kali ya Iya, Kak ya. bisa kayak gitu juga. Betul betul betul. Receh pun ya kayak yang tahu nggak yang anak UGM yang bercanda Iya, aduh, itu setiap oh, aduh, pokoknya hal apapun tuh bisa sebenarnya dikontenin hal yang lucu yang unik yang konyol yang apapun iya, tuh, termasuk yang ledek yang ngeledek ngeledek yang malu gitu iya, kayak gitu aduh, sampai jadi duta bercandanya UGM kan dia. Tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ya sebenarnya banyak banget loh ya Kak Mm-mm. ya ide. Ide-ide Mhm, apalagi kan ide-ide kreatif iya, nggak tentang sharing yang edukatif yang bisa bikin ya kita jadi nambah ilmu tapi hal-hal yang kegiatan sehari-hari apa mhm, a day of my life yang kayak gitu kesibukan mahasiswa kampus seperti apa praktikum di videoin kayak gitu aja iya sih iya. sesimpel itu gitu Dan apa pas yang kita i- bisa iya aja iya. mulai dari situ. Dan pasti ada audiensnya Kak ya. Mau apapun itu gitu kan ya Heeh. sekarang Karena itu. kan naik ya jadi apapun yang kita share asalkan itu konsisten di waktu yang ya waktu jam-jam yang emang banyak yang nonton gitu bisa di jam makan siang ataupun ketika malam ketika orang-orang udah pada habis kerja kayak gitu atau pagi-pagi sebelum kerja jadi bikin bikin konten apapun pasti ada yang lihat sih Isi apalagi kalau topiknya kita tuh kayak entah itu bikin ketawa orang atau bikin ya bikin motivasi gitu motivasi kan dan ya. sebagainya. Jadi sesimpel itu sih Hmm. bikinnya. Sama topiknya gitu kan ya Iya, Kak. Terus waktu uploadnya mm, dan yang terakhir ada konsistensinya iya, juga. Nah, aku jadi ingat kalau tiga ini kan karakteristik kita ya Kak ya. mm, mm, Karakteristik kita, karakteristik konten kita. mm. Itu kayak jadi seolah-olah secara nggak langsung jadi branding kita nggak sih Kak Iya gitu loh. betul. Si identitas kita gitu Identitas loh. kita. Jadi emang bener-bener harus ada ya kita itu siapa gitu loh Iya, keunikan. Heeh. I see. Apa yang membedakan kita dengan konten kreator lainnya gitu. Mhm, mhm, mhm. Misalkan kan kalau aku kan ngebahas tentang rumah tangga, ngebahas Iya. tentang parenting, anak, kayak gitu. Jadi otomatis identitas aku yang sekarang ya itu gitu. Jadi Iya. ketika orang lain tuh nyari, oh ternyata Haifa tuh ngebahas tentang ini ya. Dan yang lainnya tuh mungkin kalau mahasiswa-mahasiswa lain ternyata ada yang ngebahas tentang ya kuliahnya, kesibukan Iya. kuliahnya dan lain-lain. Jadi menjadi ciri khas dia sendiri gitu. Terus Mhm. ada ciri khas kita sih sebenarnya. Iya. Kita mau bahas apa dan konsistennya itu kalau ngebahas tentang ya parenting atau rumah tangga ya itu aja gitu. Nggak ada ngebahas tentang yang lain kayak Nggak ada gitu. bahas politik gitu. Soalnya Dia expert di bidang ya itu ya gitu. betul betul betul. Jadi emang ya udah gitu loh. Kayak Apa yang kita suka, mhm. jangan terserah. Kakak pernah ke pressure nggak kak? Urusan kayak bikin konten. Aduh, gua harus bikin konten sehari sekali gitu loh. Pernah sih pas waktu itu lagi banyak yang ya kerja sama brand lain misalnya harus jam pokoknya nguploadnya misalnya hari ini jamnya segini tapi sedangkan yang lain ada juga yang harus di hari itu jadi pernah sih sehari itu ya 2 kali gitu ngupload gitu kan biasanya sehari sekali kan tapi ya ada yang sehari itu sampai 2 kali gitu karena emang udah deadline kerjasamanya kayak Iya. gitu gitu tapi ya ketika ada kayak gitu ya oh jadi kita itu harus bisa lebih manage lagi gitu waktu kita Mhm, mhm. terus kerja sama-sama yang lain kan bisa banyak menguntungkan juga ya sama kita Iya. jadi kita lebih bisa banyak ngasih insight juga ke teman-teman yang lain tentang suatu produk tertentu gitu terus juga kan jadi si yang kerja sama-sama kita tuh lebih trust ke kita Iya. ketika kitanya Iya. emang jam uploadnya itu pas gitu. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Jadi kayak buat continue kerja sama laginya tuh dapet gitu ketika kitanya bisa menyelesaikan tepat waktu kayak Mhm, gitu. mhm. Kayak emang trust gitu lah ya kak. Mm-mm. I see. Tapi so far di luar dari itu, kalau misalnya kakak ya tiap hari kayak ya udah ngonten aja gitu loh. Itu mungkin aman lah ya kak ya. Selain dari kerjasama kayak gitu-gitu ya kak. Ya. Nah, eh, jadi intinya teman-teman bikin konten menjadi seorang influencer itu
baik itu dari sosial media atau apa gitu kan, itu secara tidak langsung membangun personal branding kita sendiri Mm. sendiri masing-masing gitu kan ya Kak. Nah, caranya kita kayak nge-manage sosial media itu sendiri gimana Kak? Karena kayak aku nih Kak, Mm-mm. aku punya IG nih. Meskipun IG-nya mungkin kayak ya cuman 200-300 followers gitu kan. Tapi aku kayak kalau misalnya mau upload sesuatu kayak mikir dulu, aduh ini orang-orang kayak bakal mikir apa gitu ya kalau aku Mm-mm. upload kayak gini gitu kan. Jadi kayak takutlah orang-orang berkata sesuatu yang aku nggak suka gitu loh. Padahal tapi kan kenyataannya kan kalau misalnya pendapat orang-orang kan kita nggak bisa Iya. ngatur juga kan Kak Mm-mm. gitu loh. Nah, tips dari kakak gimana tuh? Apalagi Pasti kakak kan banyak banget audiensnya gitu kan. Kayak untuk ketika emang pertama kita mau ngupload sesuatu tuh kayak kalau kebanyakan mikir gak akan ke-upload. ya udah habis mikir dulu ya. Jadi jangan dengerin omongan orang lain Hmm, selama kita itu nggak berbuat salah gitu. Toh kita kan ngasih edukasi atau kita ngasih konten tertentu. Ya udah entertaining ketika gitu ya. ya ketika ada feedback negatif atau positif ya udah biarin aja gitu. Jangan diambil pusing, jangan diambil hati. Kalau misalnya kayak gitu, kita nggak akan jadi grow up, nggak akan jadi ya stuck aja gitu, Hmm, bakal tetap hmm. kayak gitu doang. Pasti ada sih kayak komen-komen yang ya negatif kayak gitu Iya, mah. Tapi ketika kitanya jadiin komen itu, oh ternyata ada juga sih pikiran orang yang kayak gini, tapi ada juga kok yang support kita. iya. Ya udah, kita ambil yang supportnya aja, jadiin pelajaran aja ketika ada komen-komen negatif kayak gitu. Jadi kayak kayak at least juga jadi kayak sebagai eh, introspeksi juga mungkin ya kayak. Mm-mm. Mungkin kitanya ada yang gimana gitu. Juga bisa di ya kan ya emang kayak ada yang kritik ada juga yang Mm-mm. hujat benar-benar ngehujat kan kak Iya, gitu loh. Ya mungkin yang kalau ngekritik ya kita bersyukur juga dong kak ya iya. kalau kita dapat kritik sehingga kayak oke mungkin kayak konten kita kurangnya di sini nih Mm. gitu kan jadi kita perbaiki di sisi itu tapi mungkin kalau yang tadi ngehujat ya udahlah gitu kan ya Iya. karena emang inevitable banget nggak sih kak kalau yang Mm-mm. menghujat gitu haters Iya. gitu. I see. Oh, aku mau nanya sih kak kalau kakak berkenan ya ada nggak kayak hujatan yang paling gitu paling membekas banget sampai kakak nggak lupa sampai kakak inget banget gitu loh. Kalau selama ini belum sih Ya gak ada. alhamdulillah. Ya semoga nggak ada lah kak ya soalnya ya emang sih pada nyinyir orang itu gitu. Capek ngeliatnya gitu kan nah kayak kepleset dikit aja loh kak gitu loh kayak udah kelar hidup kita Iya. sebagai influencer makanya saya juga takut gitu loh kalau misalnya jadi influencer kayak mau bikin apa melakukan suatu hal gitu harus seperfect mungkin gitu Iya. kan ya itu sih yang saya takut juga gitu loh ya Tapi kalau banyak yang ya ngekritik kayak gitu malah justru makin ini loh viral gitu. iya wah makin clickbait gitu ya Iya. Kak. Bagus jadi aku mau bikin konten yang banyak dihujat biar makin viral gitu oke gitu sobat ya di teman-teman semua di rumah jadi ingat tuh mungkin di luar jadi influencer kita hidup sehari-hari pun kita sebagai manusia biasa pun pasti ada Iya. yang nggak suka sama kita gitu loh. Dan kayak kita punya dua pilihan, bener nggak Kak? Kayak ya udah kita move forward aja, jadiin Mm-mm. kritikan itu sebagai introspeksi diri sendiri, atau enggak ya ya udah gitu loh. Kalian mau dengerin apa kata-kata orang itu nggak Mm-mm. bakalan ada habisnya sampai kapanpun gitu loh. Nah, eh, pertanyaan terakhir nih mungkin Kak, yang aku kayak relate banget baik itu di kehidupan mahasiswa dan Mm-mm. aku yakin juga sobat ngulik di rumah juga pasti uh, relate sama pertanyaan aku ini. Cara jadi konsisten. Dari tadi kita udah ngomongin konsistensi, Mm-mm. konsistensi ini itu segala macam. Kita harus konsisten tiap hari upload jam segini, Mm-mm. konten kita identitas kita harus gini, konsisten konsisten terus gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kita untuk konsisten? Kayak aku tiap hari kuliah pasti ada capek Iya. gitu kan. Aku aduh skip aja kali ya kelas pagi aku lewat aja gitu kan nggak apa-apa aku masih punya jatah absen dua dua kali gitu kan. Atau enggak mungkin kayak duh capek banget gitu kan ngonten nggak ada yang nge-view segala macam gitu. Mm. Cara kita ngadepin itu gimana Kak? Kalau awal-awal ya, kalau saran aku emang kalau pertama banget gitu kan, ngebangun itu kan pasti ada kalanya kita tuh jenuh ya. Iya. Kayak ya kok ya yang lihat dikit sih kayak gitu.
Tapi ketika di situ tuh kita coba introspeksi gitu. Apa ya yang bisa bikin orang itu tertarik dengan konten kita gitu. Nah, dari situ ambil benang merahnya apa sih yang bikin orang-orang tuh suka. Bisa sih kita tuh ngobrol sama teman kita, misalnya teman kita ada yang bingung tentang sesuatu, bisa kita jadikan konten gitu. Terus juga ketika kita itu kayak misalnya tuh udah berjalan ya Mhm. kontennya itu, kita tuh udah ya lumayan followersnya gitu. Nah, kita kan punya kerjasama gitu sama brand-brand lain. Nah, kita tunjukin, oh iya, kita kan udah punya ya punya kerja sama brand ini, brand A, B, C misalnya. Nah, ketika kita nggak ngupload, ketika kita merasa capek gitu kan, ya nanti kalau misalnya nggak upload, nanti nggak ada brand lain lagi tuh Iya. yang mau kerjasama dengan kita gitu. Nah, dari situ ya bangun semangat lagi sih. Emang semangatnya itu kan ya dari diri sendiri, bisa Iya. dari teman kita, bisa dari yang lain. Terus kan kalau misalnya kita sering-sering kayak gitu, bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kan Iya. kita dapat dana tambahan itu jadiin motivasi kita untuk terus berkonten kayak gitu. I see. Kan biasanya kalau kerja sama-sama brand lain bisa ya bisa dapat ya berapa gitulah uang Mhm. tambahan buat jajan kita. Misalnya apalagi mahasiswa kan butuh banget Iya. Betul, betul, saya setuju sekali. ya biar Nah, nggak memberatkan ya, juga gitu. betul. Terus Mhm. juga ya ketika dapat ya ada kayak ketika dapat uang tambahan tuh kita kayak ngerasa wah ternyata hasil konten itu tuh bermakna banget ya kita bisa dapetin Iya. uang. Nah dari situ sih dengan acuan yang motivasi apa yang bisa bikin kita semangat konten lagi kayak gitu. Dan juga emang membantu membantu audiens kita juga mungkin ya kak, either itu entertain mereka Mm-mm. atau kak kayak kakak itu Mm-mm. mengedukasi mereka juga gitu loh. So balik lagi ke motivasi, Ya, ke tujuan awal gitu ya mm-mm. kan Terus kayak. kalau udah dapat endorse kayak gitu kan lumayan kan Mhm. misalnya ya dapat tambahan terus ada endorse dari brand lain juga yang Ya. mau gitu kan. Jadi ngebangun personal branding itu ya maksudnya nggak cuma sebatas diri kita tapi Ya. gimana kitanya bisa kerja sama sama brand Mhm. lain. Ada ya ada maksudnya tuh ada yang bisa kita ambil dari situ gitu. Mhm. Mhm. Jadi makin luas cakupannya bukan hanya personal branding untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kita juga bisa bermanfaat juga buat orang-orang yang orang-orang banyak gitu kan. I see. Aku habis ini jadi langsung record video YouTube channelnya Riyad Gaming gitu loh. Nanti aku bikin konten langsung habis dari podcast ini. Nah, jadi gitu sobat ngulik di rumah. Jadi kalau bisa dibilang kayak awalnya aja sih yang susah ya nggak sih Kak? Iya benar awalnya aja sih. Kalau misalnya udah dapet duit mah ya udah wow gitu loh ya udah gitu loh kan kayak udah ada gitu kan. Ya awalnya emang emang sih Kak memulai sesuatu itu susah. Tuh. Tuh, yang susah itu bukan jadi suksesnya, tapi OTW suksesnya itu susah. Memulainya baru susah. Jadi gitu teman-teman. Kalau aku boleh simpulin nih Kak ya dari semua hal yang telah kita diskusikan kali ini, branding, personal branding itu tuh emang kayak kalau bisa kita kaitkan dengan sosial media, terutama kayak being an influencer, Mm, itu saling berkaitan satu sama lain. In case kalau misalnya kalian mau jadi influencer, kalian harus punya personal branding. ya. Tapi kalau misalnya kalian juga mau bikin personal branding, kalian bisa jadi influencer juga gitu kan ya Kak. Dan emang kayak di dunia sekarang ini yang emang serba cepat, serba hektik, personal branding itu emang benar-benar sepenting itu gitu loh Kak. Kayak Mm, orang-orang mau menilai kita, identitas kita. iya, orang-orang mau menilai kita udah terlalu mager duluan, mereka udah terlalu kayak aduh banyak banget yang harus dinilai. Ya udah mana personal branding kamu aja gitu loh. Kita Mm, nilainya dari situ gitu kan ya Kak. Tadi masuk juga ke building trust ke brand-brand yang mungkin kerjasama dengan kakak gitu-gitu. Nah, jadi untuk sobat ngulik di rumah semua, kalian jangan takut tuh kalau misalnya mau mm, memulai either bikin personal branding dari misalnya ikut-ikut lomba atau enggak kayak aktif di kampus or even mau terjun ke dunia influencer. Kalian nggak usah takut, kalian nggak usah ragu, kalian nggak usah kayak banyak-banyak mikir atau enggak kayak takut ini takut itu, ya kalian jalanin dulu aja gitu ya. loh. Dan dengan sedikit-sedikit aja konsistensi, insya Allah gitu loh, kalian Mm, bisa ya mencapai tujuan apapun yang kalian mau gitu loh. Either mm. jadi influencer atau enggak kayak ya tujuan kalian di selama menjadi mahasiswa atau selama belajar gitu loh.
Itu mungkin ya Kak ya. Kayak Mungkin. misalnya, kan Mhm. misalnya nih Riyad misalnya mau bikin tentang game gitu kan. Ketika ya terus dilakuin konsisten, siapa tahu kan perusahaan-perusahaan gamers di Indonesia atau di luar sana mungkin bisa mengundang Riyad juga. Iya, Ya, ikutan turnamen gitu-gitu. sih konsisten dan Iya, kita iya. sering Sering. melakukan itu gitu. Personal branding, balik lagi ke Mm. situ. Oh, Dan mungkin orang-orang yang sekarang di perusahaan-perusahaan ternama juga ngelihat sosial media kita. Misalnya kita expertnya di bidang apa, bisa dicari dengan itu, mencari iya, pegawai itu sekarang. iya, iya, iya. Jadi Jadi emang emang penting sih iya. ngebangun personal branding di sosial media itu. Tuh, sangat penting personal branding. Jadi teman-teman di rumah kita bikin personal branding masing-masing. Setelah bikin podcast ini, kalau misalnya masih mager-mager, wah parah banget gitu ya Kak ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin untuk closing statement nih Kak ya. Mungkin ada kesan pesan mungkin yang akan kakak sampaikan kepada sobat ngulik di rumah, terutama kepada calon-calon ibu di masa depan gitu loh. Siapa tahu yang ada mau melanjutkan jejak kak Hai itu juga di sini sekarang gitu kan. Mungkin kakak ada sepatah dua patah kata. Oke, intinya tuh intinya jangan pernah mager ya. Iya, tuh, jangan pernah mager. Lakuin apa yang kita suka, jangan banyak mikir, mikir panjang ya respon orang gimana, terus tanggapan orang. Pokoknya kita lanjut aja, lakuin aja dan grow up dengan sendirinya, pasti itu. Tuh. Jadi gitu teman-teman. Gak usah banyak mikir, gas aja gitu loh. Ya, Langsung sat, 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 gas gitu teman-teman. Nah, oke Kak Hafiza, sebelumnya nih aku mau say thank you banget ke kakak. I appreciate you came here gitu loh Kak untuk kayak membuka jalan pikiran aku nih terutama ya Kak ya. Kayak emang eh, jujur dari SMA malah Kak, dari semenjak COVID nih. Aku tuh pengen kayak, aduh daripada gabut banget di rumah, aku pengen bikin konten gitu, gitu, gini, gitu, gini, gitu, gitu. Dulu aku pernah bikin konten tentang bahas tentang cara bikin eh, kopi instan. Tapi dipakai bahasa Inggris gitu loh Kak. Jadi kayak sekalian mengenalkan brand lokal gitu loh mm-mm. ke kayak ya udah kayak bedah kuliner gitu dulu Ya. tuh waktu SMA. Cuman karena ya itu tadi viewsnya cuman kayak 200 apa 300 gitu loh. Aku kayak apa nih udahlah gitu nggak mau lagi gitu kan. Nah, jadi kayak setelah aku ngobrol sama kakak gitu loh. Ya, aku juga kayak jadi nyadar gitu loh kalau misalnya kayak emang dari awal emang nggak ada yang sesimpel itu kalau misalnya mau berproses harus Mm-mm. ada lika-likunya Iya tersendiri betul. dan emang harus butuh konsistensi juga pada Mm-mm. akhirnya gitu loh dan aku sangat berterima kasih kepada kakak nih kak karena telah Mm-mm. membuka pikiran aku dan kayak hopefully aku bisa implementasikan as soon as possible nih setelah aku keluar dari sini aku langsung implementasikan aku Ya. langsung apa gitu loh iya gitu loh kak. Nah, oke, again terima kasih kakak udah datang dan semoga sobat ngulik di rumah semuanya juga bisa merasakan apa yang aku rasakan ya kak ya. Ya betul, Semoga bisa menginspirasi dan ya dapat insight baru untuk bikin konten apa gitu ya. betul. Dan terutama untuk bikin personal branding juga Ya. dan terutama untuk tidak mageran. Iya. Tuh. Nah, again, kita udah sampai di akhir podcast kita dan aku Oke. mau mengucapkan terima kasih juga kepada Shure yang telah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MV7 dan juga headphone kita yang gak kalah keren dari SRH440 yang membantu kualitas podcast kita dari awal, dari episode awal nih Kak, sampai sekarang itu konsisten Memang dan bagus banget ini eh, suara. so, again, thank you for sure for sponsoring our podcast today. Dan aku juga mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa untuk follow dan dengerin podcast kita di Spotify, Spotify Future Star IPB yang berisi banyak juga episode inspiratif dan juga hopefully bermanfaat untuk kalian. Nah, tapi untuk kalian yang nggak punya Spotify, don't worry, kita punya YouTube. Dan juga ya kita kalian bisa nonton di YouTube Center of Management dan pastinya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mau tertarik dengan konten-kontennya Kak Haifa, mungkin Kak bisa Oke. disuruh. Buat ngelis jangan lupa ya follow Haifa_Mutiksa. Tuh, nanti editor ditaruh di sini gitu ya. Oke, teman-teman, eh, that's it for today, I think. Terima kasih karena telah mendengarkan podcast kita.
Dan aku harap kalian bisa mendapatkan insight dan motivasi baru setelah menonton podcast kita gitu loh. And yeah, that's from us. See you in the next episode. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!